Ini tadi saya di parkiran, yang ngecek-ngecek mobil lah. Itu kok ada orang tahu datangi saya. Dengan santri. Sampean santri? Iya. Kenapa Pak? Kasih tahu burung itu ya, jangan sok jago. Oh, hidup jangan sok-sokan katanya gitu. Saya tahu nomornya dia, tahu nomor gurumu, tahu nomornya. Nanti malam tolong datang di tempat yang sudah saya tentukan. Tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Lama-lama lah ya capek sendiri. Ya tapi nanti orangnya nge-WA jenengan. Ganggu ke pasien-pasien juga. Ya alhamdulillah saat itu pasien tinggal berapa orang, tapi ya mobilnya yang masih ada di parkir, mobil putih waktu itu. Ya. Tidak apa-apa, nanti insya Allah nanti malam saya datangin apa-apa, maunya apa gitu. Sampai dari mana Kang? Saya dari NTB Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa, Masya Allah, dari NTB loh. Jauh tuh. Kok naik kapal laut berapa hari itu? Kau tahu sini itu dari mana? Ya dari pertama sih dari Facebook. Oh, dari Facebook. Ya, terus saya lihat di YouTube. Akhirnya saya kesini tuh Agustus Bang. Agustus tahun kemarin itu. Agustus ya. Dia kurang lebih udah 7 bulanan di sini. Mantap. Lama ini. Kesini sama siapa dulu? Saya sendiri Pak. Ya modal nekat saja kesini. Dulu ini ya, ini ada yang mirip masih ya? Siapa teman-teman itu? Ini termasuk yang lama-lama tinggal ini, ya saya terus ini, yang lain ini baru semua nih. Baru semua. Iya, Insya Allah. Sudah pengen nikah? Insya Allah Bang. Sudah ada calon belum? Insya Allah. Di sini sudah ada calon di sini. Kalau di sini Insya Allah sudah ada. Alhamdulillah. Segera dipercepat saja. Karena menikah itu hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Sunnah kalau belum dapat dan sudah jatuh umurnya, sudah waktu umurnya, maka disunahkan untuk segera mencari dan menikah. Wajib kalau sudah umurnya sudah ada dan sudah menemukan, contoh sudah punya pacar, maka itu wajib hukumnya untuk segera dinikahi. Haram kalau sudah ada umurnya sudah cukup tidak dinikahi, itu jadinya haram. Maka sesuatu hal yang dipercepat bagus itu salah satunya orang yang punya hutang segera dibayar, itu wajib. Sudah punya calon, sudah punya keinginan, maka disegerakan untuk menikah, itu wajib. Jadi ya kalau bisa dipercepat gitu ya, kabari orang tuanya. Kalau bisa ya datang sini, kalau tidak bisa minta izin terus nikah. Alhamdulillah kan di sini santri siapa saja yang memang ingin menikah dan sudah ada calonnya, ya segera kita nikahkan begitu, okay? Iya. Karena menghindari juga dari fitnah. Gitu, menghindari dari dosa-dosa kan begitu ya. Alhamdulillah. Kalau panjenengan dari Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Saya single Bang. Umur berapa jenengan? 18. Alhamdulillah. Umur kamu. Kemarin ini juga diantar sama ibunya ya. Oh, diantar sama ibu. Hanya berdua kan, bapaknya sudah nggak ada. Jadi pas ngantar sini nangis ibunya, ya ingin supaya diterima. Setelah yakin diterima, ngantar ibunya ke Surabaya untuk bekerja. Iya. Pokoknya yang penting di sini menyambungkan tali silaturahmi. Karena di sini tidak ada guru, tidak ada murid gitu. Intinya kita satu keluarga bersama-sama mengistiqomahkan sholawat, niat untuk membantu saudara-saudara kita, itu saja. Karena kalau tujuannya belajar, saya belum bisa mengajar.
Kalau tujuannya untuk mendapatkan kesaktian, saya tidak sakti kan begitu. Tapi kalau untuk menyambungkan tali silaturahmi, insya Allah semuanya bisa, insya Allah semuanya gitu. Terpenting untuk jenengan koordinator pondok Siap. bahwa yang pertama dia harus ada pengantarnya, entah itu orang tuanya, entah itu saudara atau siapa, yang penting ada pengantarnya. Yang kedua harus ada surat-suratnya, entah itu SKCK-nya, entah itu surat boronya, itu harus ada. Dan yang ketiga tentunya peraturan-peraturan yang lain harus siap untuk dilaksanakan di pondok ini, seperti halnya di pondok-pondok pesantren yang lain. Ketika ingin belajar maka harus siap untuk meninggalkan dunia luar, seperti HP ya dikurangi, yang punya pacar ya harus siap untuk diberitahukan tidak menghubungi dulu gitu. Apalagi yang sedang melakukan riyadhah, jangan sampai melihat HP dulu gitu. Kan ngoten nggih insyaallah. Nah niku saking pundi niku wingi niku. Saya itu satu persatu santri ini namanya saya belum tahu loh. Masih single. Ini Reza, Jainuddin, Irfan, Widodo, Bambang, Malah hafal jangan ya. Beni, Syahid, Jerry, Pak Gio, Sugio. Ini kayak mau nikah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah apa semua lah ini. Saya tahu wajah, nggak tahu nama. Iya. Dan hampir setiap hari sebenarnya. Ya masih pengurusin orang, banyak orang Gus. Iya. Jadi Setiap hari sebenarnya insya Allah ada saja santri yang mau mondok, tapi insya Allah nanti setelah kita adilkan, setelah nanti insya Allah dibebaskan lahan yang di Celok Kacang itu, nanti insya Allah kita bangun untuk pondok. Amin. Nah ketika sudah ada baru insya Allah berapa santri diterima. Ya. Insya Allah. Yang penting salat malamnya. Ya alhamdulillah Gus, ya saya ingin menambahin juga Kursi di atas. ya selama ini bagi santri-santri yang sudah ada atau yang datang baru, kalau kemarin masih bisa menerima, kita sudah selalu memberikan suatu ilustrasi gambaran terhadap padepokan ya, mulai pertama awal mulanya sampai aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap santri. Di sini kita selalu jelaskan ya, tadi apa yang disampaikan Gus tadi ya, itu juga salah satu yang kita sampaikan dan itu harus dipatuhi oleh semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini santri-santri yang sudah lama di sini sudah semuanya sudah mengikuti aturan. Apalagi tadi HP itu sudah sesuai, HP juga sudah mulai disimpan pada saatnya, diberikan pada saatnya disimpan, sudah otomatis, sudah nggak usah disuruh-suruh lagi karena sudah menyadari semua. Karena ternyata memang HP ini ganggu sekali gitu. Jadi ganggu sekali, alhamdulillah itu bisa diterima. Insyaallah, alhamdulillah. Dan juga memang saya minta untuk semua santri, terutama untuk mengistiqomahkan sholawatnya, istiqomahkan sholawatnya, sholat malamnya. Assalamualaikum. Ini tadi saya di parkiran, Iya. yang ngecek-ngecek mobil lah. Iya. Itu kok ada orang tak tahu datangi saya. Dengan santri. Semen santri. Iya. Nah, Pak, kasih tahu guru gitu ya, jangan sok jago. Oh, hidup jangan sok-sokan katanya gitu. Saya tahu nomornya dia, tahu nomor gurumu, tahu nomornya. Nanti malam tolong datang di tempat yang sudah saya tentukan. Dan saya duduk di situ tadi juga masih belir mudik gitu. Intinya
orang itu mau Tarung aja, tarung gitu lah. intinya ya mau nyerang Padepokan gitu ya. Iya. Banyak laporan seperti itu sebenarnya, tapi tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Lama-lama lah ya capek sendiri. Ya tapi nanti orangnya nge-WA jenengan. Ganggu ke pasien-pasien juga. Ya alhamdulillah satu pasien tinggal berapa orang, tapi ya mobilnya yang masih ada di parkir, mobil putih waktu itu. Ya. Tidak apa-apa, nanti insya Allah nanti malam saya datangin apa-apa, maunya apa gitu. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terjadi sebenarnya, sama seperti halnya ketika saya pengobatan di wilayah Tulungagung sama Mas Santo itu juga seperti ini begitu. Jadi ketika melakukan pengobatan tiba-tiba ya ada orang yang nantang-nantang begitu. Cuman saya sampaikan ke beliau bahwa sudah usah ditanggapi. Kalau kita menanggapi sama halnya kita orang sudah tua, sudah dewasa seperti ini, lalu kita diejek sama anak-anak kecil begitu. Nah kalau kita menanggapi ejekan itu berarti kita kan masih kecil begitu. Berarti kita apa bedanya dengan anak kecil tersebut gitu ya. Kalau ada anak kecil yang menggodain kita ya kita senyumi saja, memang mereka masih kecil kan begitu, itu nggak level kan begitu. Nah, tapi kalau ini sampai mengganggu di pasien ya perlu untuk di apa tujuannya gitu. Nanti malam insya Allah kita datangin, insya Allah nanti malam kita temui ya apa keinginannya gitu, insya Allah. Terus mondar mandir gitu. Iya. Ya di Teriak-teriak parkiran enggak, ya, parkiran itu aja. enggak, Mungkin teriak-teriak enggak ya. enggak, cuman mungkin nyari santri mau mengutarakan kehendaknya itu omongannya itu. Ketemunya pas saya gitu. Kan saya lama di parkiran di mana tempat duduk itu, saya ngawut sendirian di situ. Disampaikan nggak, saya mikir Iya, dari sampaikan bawah aja, lagi Pak. disampaikan nggak gitu. Tapi jujur saya enggak apa-apa, saya lebih senang, wallahi saya senang kalau ada orang yang menjelek-jelekkan saya di depan santri, di depan siapapun itu saya senang. Dengan menjelek-jelekkan saya di depan santri itu semakin memperkuat saya malah. Jadi nanti saya bisa tahu mana yang santri benar-benar loyalitas ke saya, mana yang santri benar-benar kuat di sini, dan mana santri yang hanya menempel saja gitu. Jadi kan nanti kalau yang tentunya yang hanya menempel akan ragu dan pergi gitu. Tapi yang kuat kan tentu tidak akan terpengaruh sebab dia di situ kan sudah ada mahabbah yang tersambung gitu. Jadi di sini bukan untuk mencari sesuatu kan begitu. Jadi saya sama sekali tidak marah kalau berbicara apapun tentang saya kepada santri itu, saya tidak akan marah, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengganggu pasien, jangan sampai mengganggu santri gitu. Tapi kalau sudah seperti ini ya insya Allah nanti malam kita temui lah, insya Allah. Iya. Nanti malam biar saya sendiri saja, saya temui, insya Allah. Santai mama tidak apa-apa. Ya guys, saya laporan itu Oke, aja. siap. Saya istirahat, lanjutin Quran. Monggo. Untuk semua santri yang terpenting hati menjadi lebih tenang dengan sholawat, itu saja. Yang penting itu saja. Karena orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang sakti itu yang nggak bisa dimusuhi gitu. Itulah orang yang sakti ya. Orang yang tidak terbawa emosi, tidak terkuasai hawa nafsu itu ya. Insyaallah sabar. Bisa nambahin sedikit Gus? Ya, saya minta kepada rekan-rekan para santri sebentar aja, saya ya berkenan ada kesempatan tadi dengar sendiri ada laporan daripada rekan kita tadi di tempat parkiran. Saya minta untuk lebih meningkatkan kewaspadaan masing-masing, terutama pada malam hari, karena sampai saat ini masih banyak orang yang mencurigakan, yang ya nadanya ya sini terhadap Padepokan ini. Saya minta kewaspadaannya, apapun yang dilihat yang kira-kira mencurigakan, aneh segera laporan, jangan bertindak sendiri juga, segera laporan. Terus terutama malam hari
Nah, sekarang supaya agar ditingkatkan lagi penjagaannya. Kejadian ada motor hilang, jangan sampai nanti itu terjadi lingkungan Padepokan kita. Saya rasa itu aja ya, mudah-mudahan menjadikan suatu peringatan bagi kita semua. Itu Ya. Gus, waktu di rumah sana itu ada 2-3 mingguan ini ada orang kan intip-intip di belakang Alphard itu. Ya, saya sudah tahu Belum itu. ada ditutup itu. Terus sama Iya, Bagus, sudah. itu pasti bagus. Iya. Dan yang terpenting kita berserah diri kepada Allah sajalah, tidak usah terlalu ditekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.